yang ngantuk dibangunin. Ya, Bapak satu lagi, kalau ada yang ngantuk digedor. Oke, baik Pak, Bapakmu silakan. Cek satu bisa cek. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya bisa masuk aja ya. Biar tambahkan. Ada yang belum kenal dengan saya? Sudah Pak. Yang belum kenal? Sudah Pak. Banyak yang belum kenal dengan saya. Oke. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Ini nama saya. Ya, nama saya Iwayan Mulyana. Saya berasal dari Nusa Dua, asli putra daerah. Ya. Ada yang tahu umur saya berapa? Saya kelahiran tahun 87. 33, hampir ke 34 ya. Oke. Nah, jadi saya memperkenalkan diri, pendidikan saya tahun 2005 dan 2007. Sebelum kesini saya pernah TK, saya pernah SD, saya pernah SMP, saya pernah SMA. Ya. Nah, kemudian saya di diploma. Dulu saya di PGSD, guru sekolah dasar. Kemudian saya lanjut ke S1 pendidikan matematika. Kemudian lanjut ke S2 pendidikan matematika. Dan tahun ini saya lanjut ke S3 ilmu pendidikan matematika. Sekarang bersama seperti kalian, saya sekarang semester 3. Saya semester 3 dan sudah ke disertasi. Ya, kemarin sudah ujian proposal dan Februari ini di akhir, mudah-mudahan bisa ujian tertutup baru terbuka. Ya, jadi pekerjaan saya dari 2007 saya pernah mengajar di SD 11 Jimbaran. Kemudian saya di SMP 2 Jenderal Bualu. Kedudukan saya di SMP 2 Jenderal Bualu sebagai wakil kepala sekolah. Ya, wakil kepala sekolah udah 2 tahun saya di sana. Nah, kemudian saya pernah mengajar di SMKTI Global Jimbaran. Itu jadi satu dengan Stikom. Dan 2016 sampai sekarang saya di Universitas Teknologi Indonesia. Pernah menjabat di BPN, Badan Penjaminan Mutu. Kemudian sekarang dipercaya oleh Rektorat sebagai Dekan Fakultas Komputer. Tepuk tangan dulu untuk Fakultas Komputer. Oke. Jadi organisasi. Ya, karena kita berbicara tentang kepemimpinan, pasti sangat berkaitan dengan organisasi. Jadi saya memperkenalkan diri. 2014 sampai 2017 saya pernah menjadi ketua pemuda atau Keliang Seketruna. Kemudian di 2015 sampai 2018 saya ketua divisi pengembangan pemuda Provinsi Bali. Kemudian di tahun 2017-2020 saya ketua Karang Taruna Kelurahan Benoa. Kemudian dilanjutkan 2018 sampai 2023 saya sebagai ketua Departemen Riset dan Teknologi di Provinsi Bali. Kemudian tahun 2020 sampai 2025 saya dipercaya oleh kecamatan sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Kuta Selatan. Tapi saya juga mengikuti di Karang Taruna Kabupaten Bandung. Tuh. Nah, kemudian lain-lain di dalam organisasi ini saya memiliki 2 perusahaan. Kebetulan saya ownernya. Ya, jadi Bu Rini mungkin sudah sering join dengan saya. Saya memiliki Kubu Garden, itu letaknya di Nusa Dua. Itu berdiri tahun 2014. Kemudian Kubu Gardennya ini beranak menjadi Kubu Benoa Guest House. Ya, guest house saya punya di Nusa Dua. Jadi yang mau main atau lancong ke sana boleh mampir. Oke. Jadi dari organisasi inilah saya bisa menciptakan ini. Karena apa? Karena di dalam organisasi saya banyak belajar dengan teman-teman. Di sini ada Fakultas Komputer, ada Fakultas Ekonomi,
ada teknik sipil, dan lain sebagainya. Ya, saya cerita sedikit. Di tahun 2020 saya buka lagi satu. Kubu Garden 2 saya buka. Itu ada 10 unit homestay dan 2 villa. Itu saya buka sekarang. Pak, gimana sih caranya cari modal? Nanti terkait dengan kewirausahaan biar ada di Bu Rinda nanti ya. Tentang kewirausahaan, bagaimana caranya, bagaimana menjadi pengusaha yang baik gitu. Nah, jadi terkait dengan itu, nah disinilah baru kita akan belajar tentang kepemimpinan ya. Jadi tidak boleh tegang, harus santai ya, relax, tenang. Anggap aja ini kuliah umum dari saya ya. Saya mengisinya tidak terlalu lama. Saya akan berikan materi-materi yang saya dapatkan di kehidupan saya sehari-hari. Oke. Nah, di mana kepemimpinan itu adalah seni untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain pada suatu visi dan misi tanpa merasa dipaksa. Ya, tanpa merasa dipaksa orang tersebut sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Contoh, saya ini kan di lingkungan kampus itu ada BEM fakultas, ada BEM universitas. Jadi di dalam perekrutan anggota itu kan sudah ditentukan, ya. Jadi tidak harus ada paksaan. Jadi apapun jenis kegiatan, kalau sudah dilakukan dengan terpaksa itu tidak akan baik. Ya, kegiatan apapun di dalam misalkan rapat-rapat tuh beda pendapat tuh boleh. Ya, beda pendapat, apapun pendapat orang masuk, ditampung. Kemudian ambil keputusan, ambil solusi yang tepat sehingga tidak merasa terpaksa. Ya, nah kemudian biasanya banyak yang, Pak, apa sih yang membedakan kepemimpinan dengan manajemen? Ya, biasanya kalau sudah menjadi pemimpin pasti harus bisa memanage, ya, memanajemen. Kenapa? Karena dari tahun 2000, sebenarnya saya juga ikut BEM dan segala macam dulu di organisasi. Ternyata lebih gampang, ya, lebih gampang mengatur batu daripada mengatur orang. Ya, kalau orang kita atur, malah kita yang digetok. Kalau batu yang diatur, lubang kecil kita getok, batunya bisa masuk kan? Lebih gampang atur batu daripada ngatur orang. Ya, jadi semua harus punya pemikiran terbuka kalau dalam organisasi. Ya, biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Ya, biar ada dusta di antara kita. Sama dengan saya. Saya cerita sedikit, saya 2013 sempat depresi. Saya 2013 sempat depresi karena pada saat itu 2013 saya sudah lulus S2. Tetapi penghasilan tidak sesuai. Ya, kemudian saya beranjak ke bisnis karena saya melihat peluang di kawasan Nusa Dua. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan pantai. Jadi saya minta persetujuan ke orang tua itu susah. Di awal, kamu buat seperti ini, kamu akan buat utang. Apakah akan kamu bisa, kamu membayar dan lain sebagainya. Tapi dengan keyakinan, dengan organisasi yang pernah saya ikuti, saya pasti bisa. Apa yang saya lakukan? Saya ambil teman saya dari fakultas komputer. Saya ambil teman saya dari fakultas ekonomi. Saya ambil teman saya dari fakultas teknik sipil. Saya ajak. Ya, saya ajak dia. Kemudian saya ajak orang tua saya. Kemudian teman yang di ekonomi, kebetulan dia bekerja di koperasi, saya suruh sertifikat tanah digadekan. Saya buat 5 gedung pada saat itu. Kemudian bapak saya hanya tukang kebun di Nusa Dua Bit. Bapak saya tukang kebun di Nusa Dua Bit. Kemudian ibu saya hanya tukang masas di pantai, tukang pijat di pantai. Nah, dari sana saya belajar.
Gimana caranya saya setelah orang tua saya tua nanti, saya harus membahagiakan orang tua saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nekat. Sempat depresi saya dulu 2013, akhirnya 2014 orang tua setuju, saya gencar. Kemudian saya kenal dengan kakek John namanya, dari Australia. Dia dari Australia. Kemudian mengatakan kepada saya, kalau Anda ingin berkembang, ikuti prinsip saya. Akhirnya saya disuntikkan dana sekitar 10 M. Saya buat kolam, saya buat resepsionis, saya buat dan sebagainya. Akhirnya dari sana saya mampu. Utang saya lunasi, bangunan saya punya. Dari fakultas komputer, teman saya suruh buatkan web, promosikan saya. Akhirnya dia yang mengerjakan. Kita kerjasama dengan Booking.com, kita kerjasama dengan Traveloka, kita kerjasama dengan Agoda. Dia yang mencarikan sponsor untuk kita. Akhirnya apa? Dari Booking.com banyak yang masuk. Gitu. Ya, kemudian teman saya di ekonomi tetap penggalian dana dia, dan sekarang dia tetap saya jadikan marketing saya. Itulah gunanya organisasi. Jadi kita banyak teman. Jadi tidak harus fakultas sastra misalkan, fakultas komputer misalkan. Ini kalau nggak mau bekerja sama itu akan susah. Ya, makanya ada BEM fakultas, ada BEM universitas. BEM universitas inilah yang kalian pergunakan kesempatan untuk bersilaturahmi. Program-program kalian akan seperti apa? Jadi begitu. Nah, kemudian, ini bedanya kepemimpinan dengan manajemen. Kalau kepemimpinan itu menekankan pada proses. Kemudian kalau memanajemen itu pengkoordinasian. Ini yang paling penting. Biasanya di sini salah kaprah biasanya kalau jadi pemimpin. Biasanya kalau saya jadi pemimpin harus ikuti saya, jangan. Kalian semua ini seperti yang dikatakan Pak Rektor itu adalah kalian semua ini adalah seorang pemimpin. Kalian akan jauh lebih sukses daripada saya. Saya yakin. Kalau kalian bisa membedakan pemimpin dan memanage pekerjaan itu dengan baik. Mungkin di sini sudah ada mahasiswa yang jadi pengusaha kuliner dan lain sebagainya. Itu bisa. Ya. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu ya. Nah, saya sering berprinsip pada diri saya harus menjadi capres. Capres itu apa? Calon presiden ya. Bukan calon presiden ya. Nanti saya ketinggian, saya takut. Nah, saya punya bahasa capres itu adalah cerdas komprehensif, ya. Di mana nanti cerdas komprehensif itu yang pertama ada mandiri, beriman, jujur dan bertanggung jawab. Ya, jadi pemimpin ya. Ini semuanya jadi pemimpin karena di sana temanya adalah membangun jiwa kepemimpinan. Kalau istilah Balinya itu disebut dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia. Di agama lain pun pasti ada. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan tiga hubungan ini, saya yakin kehidupan kalian akan jauh lebih harmonis. Jauh akan lebih harmonis, ya. Ingat itu. Kemudian selanjutnya unggul, ya. Unggul dan berkualitas. Apapun kegiatan kalian yang kalian laksanakan di BEM fakultas, di BEM universitas, harus ada keunggulannya. Sama nanti mungkin di kewirausahaan juga brandnya tuh kayak apa gitu loh. Ya, brand. Sama kayak kalian di fakultas sastra. Fakultas sastra brandnya ini loh. Fakultas komputer brandnya ini loh. Sehingga apa? Keunggulan dari masing-masing universitas itu ada. Gitu. Nah, kemudian ada loyalitas atau leadership. Biasanya kalau jadi pemimpin harus loyalitas ya. Biasanya kalau teman udah pulang jam 7, kita pulang jam 9. Itu ya loyalitas ya? Enggak ya? Masuk kategori Pak. Masuk kategori ya. Jadi datangnya awal, pulangnya akhir. Kemudian ada kegiatan apapun, kalau memang tidak bisa datang, harus berani menyampaikan kepada teman-teman ya. Nah, kemudian ada inovatif, ada kreatif, ya. Jadi ini semua ide-idenya harus dituangkan, ya. Ide apa yang kalian punya sampaikan kepada ketua, ya. Nanti ketua menampung. Oh, ini dari fakultas sastra, dari fakultas komputer, dari fakultas ekonomi, dari fakultas hukum dan lain sebagainya. Saya punya kegiatan ini, bisa nggak? Contoh,
Ini masukan buat Bu Warren juga sih sebenarnya. Ya, ada Dies Natalis. Dies Natalis itu kan ulang tahun universitas. Ya, di sana tempatnya kreasi dari mahasiswa. Ya, mungkin ada beberapa perlombaan. Kalau sekarang PD Dikti yang mengadakan. Ya, ada lomba Mars, ada lomba ambil belut katanya. Ya, jadi itu. Jadi harus ada. Jadi inovatif dan kreatif itu muncul di sana. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini harus punya berakhlak ya. Nah, nanti sampai nggak berakhlak nanti ada yang nggak berakhlak sih. Ada nggak yang nggak berakhlak? Semua berakhlak ya. Oke, jadi harus memiliki sikap dan karakter. Kalau sudah karakter kalau karakter itu kan memang tumbuh dari diri sendiri, jangan meniru. Kalau jadi pemimpin meniru susah. Ya, kerjakan apa yang jadi pikiran kalian, tuangkan di dalam sebuah kertas, dicatat, nanti disampaikan. Nah, kemudian ada netral. Jadi pemimpin itu harus netral. Ya, tidak boleh membela si A, membela si B, enggak. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus, ayo tampung dulu pendapatnya si A seperti apa, tampung dulu pendapatnya si B seperti apa, tampung dulu pendapatnya si C seperti apa. Ya, nah dari tampungan-tampungan inilah kalian sebagai pemimpin akan bisa membuat sebuah solusi. Ya, membuat solusi apa yang harus kalian kerjakan, tahapannya seperti apa. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, jadi seorang pemimpin dalam organisasi itu harus gila. Ya, gila bukan dalam artian harus jalan-jalan di sepanjang jalan, enggak. Gila itu adalah gagasan inovasi langsung aksi. Biasanya sebagai pemimpin, ya, memimpin diri sendiri contohnya, oh hari ini masa pandemi misalkan, saya akan jualan nasi jinggo, itu misalkan, pinggir jalan saya jualan nasi jinggonya hanya wacana, tidak ada aksi. Rugi apa enggak? Rugi. Harus apa yang menjadi pemikiran kalian, misalkan saya harus jualan nasi jinggo, kan beraksi gitu. Nah, kenapa saya sampaikan ini sebagai capres? Karena MULIANA ini adalah nama saya. Secara tidak sadar kalian telah membaca, inilah keunggulan saya sebagai seorang pemimpin. Saya bukan presiden ya. Saya dibilang presiden, terima kasih doanya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang diri saya itulah capres. Ya, ini MULIANA, inilah nama saya. Itu saya buat. Ya, nah kemudian, ini ciri-ciri pemimpin. Ya, nah ini ciri-ciri pemimpinnya, intelijensianya harus bagus. Pengetahuan, keputusan, kelancaran bicara. Ini biasanya banyak pemimpin istilahnya, ya, calon DPR misalkan, calon apapun misalkan, dia hanya bisa memberikan sebuah, saya akan ginikan sebelum menjabat, saya ginikan. Tapi setelah dia menjabat, apa yang dia berikan? Ini adalah termasuk kelancaran bicara. Ya, tapi mohon maaf, saya bukannya bagaimana. Karena apa? Karena kemarin jujur, saya di Banjar kemarin sempat disuruh jadi kepala lingkungan. Kemudian di kecamatan disuruh di dinas sosial. Saya tidak mau. Jiwa saya adalah bebas. Apalagi saya punya 2 usaha, dan sekarang saya mau punya 3 usaha. Itu yang saya fokuskan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, itu ada kepribadian. Ada adaptasi, ada kreatif, ada kooperatif, ada siap siaga, ada percaya diri, kemudian ada emosinya, ini harus seimbang. Ya, kalau jadi pemimpin ya. Kemudian independen, tenang. Tenang aja, biasa kok. Kalau kalian tahu rasanya disakiti, kalian tidak boleh menyakiti.
Ya kan? Kalau kalian sudah tahu rasanya dibohongi, berarti kalian tidak boleh berbohong. Itu aja sebenarnya prinsip itu. Jalankan dengan baik. Nah, kemudian ada perilaku, ya, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, dan partisipasi sosial. Ini sebenarnya banyak. Nanti kalau saya jelaskan ini satu persatu panjang lebar, karena waktu saya dibatasi oleh moderator. Tadi saya sudah di chat, kamu waktunya cuma sebentar ya. Nanti kan ada tanya jawab, ada saya yakin. Nanti kalau ini saya jelaskan, ini saya jelaskan, ini saya jelaskan, besok akan selesai. Ya, jadi saya singkat aja. Nah, kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Itu yang pertama adalah kompleksitas tugas. Biasanya kalau kalian di organisasi universitas, yang menjadi kendala kalian pasti, saya banyak tugas, saya ada ini, saya ada ini. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, kemudian selanjutnya ada ketersediaan waktu. Ya, kemarin banyak yang bertanya kepada saya, Pak Mul kan sebagai pengusaha, Pak Mul juga sebagai pendidik, Pak Mul juga ikut di organisasi. Gimana sih cara Pak Mul ngatur waktu dan lain sebagainya? Kalau kamu mau, nanti kita bicara aja. Saya berikan tips-tipsnya. Tuh, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan untuk berprestasi dan untuk kebersamaan. Ya, jadi ada kepemimpinan pada saat lomba mengikuti harus juara, habis itu hilang lagi. Contohnya kalau di Bali itu kayak dekat acara Nyepi misalkan, ya, ada acara hari raya Nyepi, seketurunan datang ke Banjar nih rajin, ya kan? Ketawa dia, bagus ketawa dia. Datang ke Banjar rajin, setelah hari raya Nyepi, Banjar sepi, nggak ada orang, ya, berarti dia hanya membutuhkan prestasi saja. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ini sebenarnya tidak berpengaruh sih untuk pendidikan, mau dia pendidikan tinggi, pendidikan rendah, karena yang membuat itu adalah pola pikir. Contoh, kayak orang tua saya lulusan SD, dua-duanya orang tua saya lulusan SD, tapi anaknya bisa lulus sarjana. Ya, sama mungkin dengan kalian. Jadi pola pikir yang paling penting di dalam kepemimpinan. Nah, kemudian ada besarnya kelompok kerja. Jadi biasanya kalau saya di Kecamatan Kuta Selatan kemarin ada 6 desa. Ada 6 desa itu ada Tanjung Benoa, ada Bualu, ada Benoa, kemudian ada Kuto, Ungasan. Jadi 6 desa saya harus keliling ini di 6 desa untuk terkait dengan Karang Tarunanya. Apakah Karang Taruna di kelurahan atau desa ini aktif apa enggak? Ternyata semuanya aktif. Ya, ternyata semuanya aktif. Jadi saya dalam organisasi itu saya keliling. Saya mengecek di kantor kelurahan, kantor desa, ada enggak Karang Taruna yang tidak aktif. Kalau tidak aktif, kita akan aktifkan. Itu karena anggota Karang Taruna itu adalah berumur 14 tahun sampai 45 tahun. Itu semua anggota Karang Taruna. Kalian pun di sini semua adalah anggota Karang Taruna. Nah, kemudian selanjutnya, ini biasanya nih penyakit seorang pemimpin nih, ya, tidak mau mengakui kesalahan. Benar apa enggak? Benar. Ini biasanya gengsi untuk minta maaf ya. Gengsi untuk minta maaf ya. Kalau salah ya minta maaf. Nah, kemudian tidak mau minta masukan atau nasihat. Diberi masukan, diam aja, pakai keputusan saya aja. Ini loh caranya seperti ini, jangan. Ya. Kemudian tidak mau mendengarkan kritikan, baru dikritik sedikit ngambul. Nah, nggak mau aja kerja dah, aku pulang. Ya kan? Itu. Nah, kemudian marah, seperti saya katakan, dah cepat marah. Ini kalau ini yang kalau penyakit ini yang kambuh nih bahaya. Ya,
coret aja saya dari SK, saya nggak ikut di BEM lagi gitu mahasiswanya. Ya, nah kemudian dijelaskan. Nah, ini adalah prinsip yang harus dihindari pemimpin. Harta tata wanita. Oh bukan ya? Harta tata wanita ini pemimpin ya? Enggak. Yang harus dihindari itu adalah AIDS. Ini adalah penyakit yang luar biasa AIDS ya. AIDS itu saya anggap angkuh, iri, dengki, dan sirik. Bukan AIDS gini ya. AIDS penyakit gini ya. Enggak. Kalau jadi pemimpin ini harus dihindari. Ya, AIDS ini harus dihindari. Angkuh, iri, dengki, dan sirik. Ya, jadi harus dihindari. Ingat itu, AIDS harus dihindari. Sekali aja klik. Klik lagi sekali aja. Nah, ini saya berikan 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Ya, nanti untuk jadi pemimpin yang sukses dari ibunya motivator. Saya juga nanti motivator ya sama ibunya. Soalnya saya baru umur 33 tahun Bu. Saya punya 2 usaha. Ya pokoknya saya ingin motivator lah dari ibu nanti banyak cerita. Mungkin ibunya punya kedai kopi, saya mau buat juga kedai kopi kan. Nah, oke lanjut. Nah ini kalau menjadi pemimpin kalian harus menentukan visi dulu ya. Sama kayak kemarin pemilihan ketua BEM. Ada visi dan misi. Ya. Kalau visi harus, jangan misinya ya. Kalau misinya dia sudah pasti gue harus jadi ketua BEM. Semua kan? Visinya pasti itu. Misinya pasti itu. Misinya saya harus jadi ketua BEM, pasti gitu misinya. Tapi visinya apa? Ini yang harus kita lihat. Ya, visi ini harus kita lihat. Makanya kalau menulis visi dan misi, visi dan misi ini sangat sangat erat sekali sebenarnya hubungannya. Cuma misi saya harus ini, visi saya ini. Orang akan melihat visinya. Visinya ini, visinya apa ya? Harus jadi ketua BEM. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian jelaskan visi Anda. Ya, kemarin saya salut dengan Bu Klare dalam pemilihan ketua BEM universitas sudah melakukan itu walaupun banyak godaan.